Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Saya Pendeta Yeryandri Wilson Tungga, Pendeta Jemaat di GKI Bukit Indah, Sukajadi, Batam. Saat ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai Pendeta Konsulen di GKI Kalideres. Semoga kehadiran saya sebagai pendeta konsulen di GKI Kalideres untuk 6 bulan ke depan bersama dengan Bapak Ibu Saudara, kita bisa sama-sama bertumbuh bersama sebagai satu persekutuan di dalam berbagai keterbatasan. Dan kini saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur, kami percaya Engkaulah yang membimbing, menyertai, menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang hidup dalam suatu persekutuan. Dan kami bersyukur jika kami memiliki kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Buatlah kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, dan buatlah kami dikuduskan untuk tahu bagaimana menjalani hidup ini di dalam Engkau. Berbicara juga melalui hamba-Mu ini, di dalam keterbatasannya Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan yang terkasih, saya mengajak kita untuk membaca 1 Korintus 15 ayat 58. Dengarlah firman Tuhan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Semoga kita yang mendengar diingatkan, diteguhkan untuk lebih baik lagi menjalani hidup ini. Dan tema yang saya ajak kita untuk renungkan bersama adalah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa itu giat? Giat di dalam bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru adalah perisou, yang berarti usaha atau kegiatan yang kita lakukan dengan berlimpah, tidak setengah-setengah hati, tetapi terus-menerus dan bahkan dalam kekuatan, dalam perjuangan. Karena itu perisou juga berarti melampaui, tidak rutinitas biasa, tetapi ada di sana keterpanggilan hidup kita yang kita perjuangkan sebagai sebuah tujuan atau untuk mencapai makna hidup tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, giat berarti rajin, bergairah, bersemangat. Itu tentang sebuah perbuatan atau usaha dan aktif, tangkas, dan kuat. Jadi giat itu memiliki makna melampaui, makna yang optimal di dalam berjuang atau berusaha. Nah, bagaimana kita memahami kenapa Rasul Paulus meminta jemaat di Korintus giat? Karena Bapak Ibu Saudara, jemaat di Korintus sedang galau. Galau kenapa? Karena ada banyak sekali ajaran yang di sekeliling mereka disampaikan, tetapi berbeda dengan ajaran yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Banyak orang yang menyebarkan berita, Tuhan Yesus itu tidak bangkit, sia-sia saja kalian percaya kepada Kristus. Toh hidup ini sebentar lagi kita sudah mati, jadi baiknya bersenang-senang saja menjalaninya. Orang tidak mau menderita. Orang lebih menginginkan hidup aman. Nah, situasi seperti inilah yang membuat Rasul Paulus perlu meneguhkan jemaat ini. Ditambah lagi ada berbagai ajaran yang mengatakan, apalah ajaran tentang kebangkitan orang mati.
Itu kan tidak logis kalau orang mati bangkit lantas tubuhnya seperti apa? Bukankah tubuhnya sudah hancur oleh tanah ketika dia mati dikuburkan, atau sudah menjadi debu dan abu kalau dikremasi dan seterusnya? Nah, hal ini bisa mengganggu kehidupan orang beriman. Tapi Rasul Paulus menekankan kembali iman Kristen bahwa kita mati itu punya makna. Tuhan Yesus sudah mati bagi dosa-dosa kita, karena itu Tuhan Yesus yang bangkit menunjukkan kepada kita bahwa jika kita mati di dalam Kristus, kita akan bangkit, sehingga maut tidak punya kuasa lagi atas kita. Dosa-dosa akan berakhir. Kefanaan akan selesai saat kita mati. Nah, dalam situasi seperti ini, tantangan seperti itulah firman Tuhan ini disampaikan. Karena itu marilah kita giat, karena tantangan yang kita hadapi itu tidak mudah. Bagaimana cara kita giat? Secara sederhana saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ini. Dikatakan kepada kita, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Kita harus punya sikap yang jelas, tegas, dan berdasar. Artinya, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita tahu apa yang kita imani. Kita tahu, kita sungguh yakin Yesus bangkit. Kita sungguh yakin bahwa kita diselamatkan. Kita sungguh yakin bahwa penderitaan mau persoalan apapun, Tuhan yang menjamin hidup kita. Jika demikian, jangan goyah. Seringkali kita memiliki iman, tetapi iman itu menjadi sebuah teori yang tidak dipraktekkan. Begitu ada tantangan, begitu ada kesulitan, kita mulai ragu, kita mulai bimbang, kita mulai goyah. Banyak orang kemudian tidak lagi setia menjadi orang Kristen, tidak mau bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang benar, atau mengabaikan acuh tak acuh pada kehidupannya. Seakan-akan sebagai orang Kristen, ia tidak punya tanggung jawab untuk menolong orang menjadi lebih baik, untuk peduli pada kehidupan persekutuan. Nah, dalam situasi inilah Rasul Paulus, giatlah, karena sebagai anak Tuhan, kamu harus melakukan pekerjaan Tuhan. Berusahalah, berjuang, tekun, jangan menyerah. Peliharalah semangat, gairahmu. Karena dalam pekerjaan Tuhan, setiap orang punya tugas masing-masing, dan kita harus bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan itu sepanjang kita masih diberikan kepercayaan untuk hidup. Jadi lebih baik hidup itu bermakna daripada kita hidup tetapi tidak jelas di dunia ini. Rasul Paulus juga menekankan, kamu tahu siapa dirimu. Orang percaya, orang yang sebetulnya tadinya termasuk orang-orang yang juga berdosa, tapi Tuhan sudah mengasihi kita, menerima kita untuk menjadi anak-anaknya di dalam satu persekutuan. Maka pedulilah kepada kehidupan persekutuan, pedulilah kepada orang-orang di sekeliling kita. Belajarlah melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, karena kita adalah pengikut Kristus. Dan mari berkarya bersama-sama. Ingat, berkarya bersama-sama, melakukan pekerjaan Tuhan, dan percayalah Tuhan akan memberkati apa yang kita lakukan. Tuhan juga akan memelihara hidup kita. Bahkan Tuhan menjamin kehidupan kita tidak hanya hari ini, tetapi juga untuk kehidupan yang selamanya. Karena itu, dikatakan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Kadang-kadang kita menuntut Tuhan memberkati seperti yang kita pikirkan, sehingga seakan-akan yang kita lakukan sia-sia. Saya mengajak kita, lakukan apa yang Tuhan kehendaki sebaik mungkin. Karena Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk kita. Kita tidak perlu mengajari Tuhan bagaimana dia bertindak. Percaya saja, tidak ada yang sia-sia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dunia di mana orang giat untuk kepentingan dirinya, bekerja hanya untuk mencari nafkah, menimbun harta, seakan-akan semua itu dapat menjamin hidupnya,
Mari kita sadar semua itu akan berakhir dalam kefanaan. Banyak orang giat untuk eksis, menonjolkan dirinya, memuji dirinya, bahkan mengumbar kesal dan marah kebencian kepada orang lain. Ketika ada sesuatu yang mengancam dirinya, dia seakan-akan berpikir semua itu harus dimusnahkan. Dia hidup dalam ketidakdamaian dan ketidaknyamanan. Meskipun terkadang dia giat melakukan semuanya, seakan-akan itu akan membuat ia bahagia. Tetapi bagi kita, semua itu hanya akan menuntun pada kebinasaan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Hadirkan sukacita, kedamaian, kebahagiaan. Pada masa-masa seperti ini, ketika banyak orang takut dengan COVID dan dampak-dampaknya yang lain mengkhawatirkan, mari Bapak Ibu Saudara, tunjukkan bahwa kita tidak sendirian. Ada damai, sukacita, dan kebahagiaan yang melindungi kita Tuhan, yang menjamin hidup kita Tuhan, yang memberkati kita Tuhan. Karena itu, hadapi segala sesuatu itu dengan tenang, tetap melakukan yang baik, jangan hidup dalam persembunyian. Ingat, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Lebih baik kita giat dalam pekerjaan Tuhan, dan Tuhan yang memandangnya memberikan kepada kita kehidupan yang indah, daripada kita giat untuk hal-hal duniawi yang akan membawa kita kepada kebinasaan, karena segala sesuatu yang kita kerjakan akan tetap harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mari renungkan bagian masing-masing kita, baik di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan persekutuan, maupun di lingkungan pekerjaan di masyarakat. Giatlah melakukan kehendak Tuhan. Giatlah melakukan pekerjaan Tuhan melalui segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, dengan segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah dunia orang giat untuk dirinya sendiri, kami hadir untuk giat melakukan pekerjaan Tuhan dengan percaya bahwa Bapa di surga yang menjamin hidup kami. Maka Roh Kudus menolong kami, agar apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Dan perkenankan juga kami hidup di dalam kemuliaan-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami percaya tidak ada yang sia-sia jika kami bawa kepada Tuhan. Karena kami tidak sendirian. Setiap kami yang melakukan firman Tuhan, Tuhan yang menjamin firman Tuhan itu berlaku bagi masing-masing kami. Maka pada kesempatan ini kami berdoa juga untuk hamba-hamba yang bergumul dengan sakit. Tuhan kuduskan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk Ibu Meganti, Bapak William, Bapak Pandapotan, Ibu Susana, anak Elora, Ibu Wiwit Yani, Bapak Cahyadi bersama seluruh keluarga yang sedang bergumul dengan sakit. Tuhan menolong agar hamba-hamba-Mu diteguhkan di dalam iman dan giat untuk memuliakan Tuhan, bahkan di dalam keterbatasannya, dan kuasa Tuhan yang sempurna memulihkan. Juga kehadiran kami di tengah-tengah dunia, di masyarakat, di bangsa, dan dimanapun kami hadir Bapa di surga. Pakailah kami senantiasa menjadi orang-orang yang di dalam pekerjaannya, di dalam tingkah lakunya, menunjukkan kepada dunia ini ada Kristus yang hadir dan berkarya. Terpujilah Engkau, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.